yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, mari lambaikan tangan bersorakan haleluya. Sukacita yang luar biasa kembali kita boleh di rumah Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hatimu mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, pagi hari ini Tuhan, di dalam rumah Tuhan, kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami datang dengan penuh kerinduan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami rindu bersekutu denganmu lewat pujian dan penyembahan. Kami rindu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya. Amin. Sungguh kasih-Mu Tuhan mempersona hidupku.
kita semangat memuji Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Dia Tuhan yang sanggup mengubah rasa kita menjadi Dia
mendoakan anak-anak sekolah minggu kita. Saya mengundang anak sekolah minggu untuk maju ke depan dan didoakan. Inilah anak-anak kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa mereka di hadapan, baik yang hadir pada saat pagi hari di tempat ini, maupun yang belum hadir atau yang tidak bisa hadir pada hari ini Bapak. Kami berdoa untuk mereka semua. Kami memberkati mereka dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Sebelum mereka menerima yang terbaik, yaitu pembekalan akan kebenaran firman Tuhan, kami membekali anak-anak kami Bapak dengan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya anak-anak kami akan berakal, bertumbuh, bahkan berbuah-buah luar biasa Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Jadikan anak-anak kami inilah laskar Kristus akhir zaman Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kami menjadi anak-anak yang hebat, anak yang diberkati Tuhan, anak yang melihat Bapak ada kasih karunia Allah di dalam masa depan mereka, anak yang berhasil dalam segala hal Bapak. Berikan kekuatan, kesehatan bagi anak-anak kami Bapak. Tutup bungkus mereka semua ini dengan kuat kuasa darah Yesus Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk para guru sekolah minggu yang Tuhan percayakan Bapak, untuk dapat memberkali mereka dengan kebenaran firman Tuhan itu Bapak. Berikan lipat lipat surgawi juga bagi guru-guru kami Bapak, guru-guru sekolah minggu, dengan bahasa yang sederhana, yang bahasa yang dapat dimengerti oleh anak-anak Bapak, sehingga mereka boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini yang benar, yang baik di dalam kehidupannya. Berkati juga kedua orang tua mereka Bapak, apapun profesi, apapun karir daripada kedua orang tua mereka Bapak, selama berjalan dalam kehendak-Mu, selama berjalan dalam aturan-Mu, selama berjalan dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan akan memberkati. Tuhan buat semua ini menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah anak-anak kami Bapak. Mereka akan masuk sekali lagi Bapak, berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapak. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan memberikan persembahan. Nanti Ibu Debbie akan berdoa memimpin kita dalam doa persembahan. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Setiap hari di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, berkat Tuhan yang tidak putus-putusnya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang sudah kami berikan Tuhan, biarlah dapat memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih
berkata 2 atau 3 orang sepakat, Engkau hadir. Dan saat kami percaya Engkau ada di sini, Engkau akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang hadir saat ini, apapun yang mereka bawa, masalah persoalan di dalam kehidupan anak-anak, Abah percaya sebentar mereka pulang dari tempat ini membawa kelepasan, membawa jawaban yang luar biasa daripada Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi, lawatan Allah terjadi di tempat ini. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih setiap pujian, setiap Tuhan alunan musik yang dinaikkan di hadapan-Mu, semua boleh menyenangkan hati-Mu Bapak. Dan persembahan sudah kami berikan, biar boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan seluruh hati kami, hidup kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Berbicara Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya. Urapi kami Tuhan, umat-Mu yang hadir, urapi hamba-Mu secara khusus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau sambut kebenaran firman-Mu yang hidup yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita yang sudah mudik, kita yang nggak punya kampung nggak usah mudik. Tadi saya punya kampung sudah, tapi saya nggak mudik. Saudara kasih Tuhan, di Jakarta malam Natal atau malam Tahun Baru itu adalah tempat keramaian yang luar biasa. Saudara kita Ruben dengan Pak Isman sudah sampai di Pekanbaru. Dan saya percaya anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan akan pimpin dan sertai kita selalu. Ini Bapak Aceh juga pulang kampung, mudik ke Tasik ya. Makanya tadi saya mau tahu di Pak Aceh mana ya? Dia paling kelihatan, paling ketahuan kalau nggak datang. Saya ada di belakang kita. Luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya tidak akan khotbah tentang Natal, tetapi saya akan berbicara bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa. Oh haleluya. Lewat apapun, mungkin kita orang yang lemah, penuh dengan keterbatasan, tapi Tuhan bisa pakai, amin. Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai siapapun yang kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita akan baca satu ayat saja di Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, kita akan baca ayat yang ke-31. Dikatakan demikian, Samgar, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anak, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Samgar ini adalah setelah dia mengganti yaitu Ehud, Ehud itu orangnya Kidal. Dan di sini kita melihat Samgar ini adalah sebagai gantinya Ehud. Dikatakan sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anak, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Tongkat penghalau lembu.
Tongkat itu kira-kira ada artinya nggak tuh? Tongkat. Dengan tongkat bisa mengalahkan musuh. Wih, luar biasa. Kalau Musa, dia juga saat memimpin bangsa Israel, dia punya tongkat. Tongkat itu dilempar jadi jauh, baru berubah jadi ya dilempar jadi jauh, baru di situ jadi ulang. Saudara kasih Tuhan. Jadi kali ini dia dengan modal tongkat. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, yaitu cara Tuhan itu unik. Cara Tuhan itu unik. Dia sebagai Allah, dia sebagai Raja, dia sebagai sebenarnya dia bisa melakukan apa saja. Tapi dia turun ke dalam dunia, saling penginapan, dia tidak mendapat penginapan. Akhirnya lahirkan domba. Saudara, itu adalah satu hal yang luar biasa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Pada saat kelahirannya pun dia mengalami hal yang kayak hina, gak layak. Kita orang-orang di dunia, orang miskin aja lahirnya di rumah, saudara, gak di kandang. Ada di sini lahirnya di kandang, minimal sama bidan. Tapi Yesus dia lahir di tempat yang hina, yang bau, yang tidak layak ditempati. Tapi di situ dia menerima. Untuk apa? Karena dia kasihnya total untuk kita. Amin. Dia kasihnya sepenuhnya. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita melihat saat ini dengan modal tongkat, dia bisa mengalahkan musuh. Orang Filistin bisa dikalahkan karena dengan tongkat. Tuhan itu unik. Kadang-kadang kita bilang, saudara kasih Tuhan. Kalau Tuhan kita itu apa yang harus kita perbuat? Tuhan kita unik. Kebenaran yang pertama kita akan temukan kebenaran yang pertama kita lakukan, yaitu kita tidak dapat mendikte jalan Tuhan. Tuhan bisa diatur, bisa kita dikte. Kadang-kadang kita berdoa, kita nyuruh Tuhan, Tuhan jagain rumahku ya, saya mau pergi mudik. Itu artinya kita Tuhan itu siapa? Kalau kita tidak bisa mendikte Tuhan, bukan kita mendikte Tuhan, bukan mengatur Tuhan. Kadang-kadang kita juga hendak terjadi. Tuhan Yesus saja yang dikatakan Tuhan di Taman Getsemani, dikatakan, Tuhan kalau cawan ini tidak aku minum, mungkin tidak akan lalu. Kalau bukan kehendak terjadi, biar kehendak. Itu luar biasa, itu ada perkataan-perkataan yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan kita itu unik, kita tidak dapat mendikte Tuhan, mengatur Tuhan. Tuhan sudah bilang, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Tadi pujian tadi membuat Tuhan itu membuat miskin dan kaya. Kalau kita belum kaya, jangan putus asa. Hadapi hidup ini dengan sukacita. Itu disambut Tuhan. Jadi hadapi hidup ini dengan sukacita.
Kalau janji-janji Tuhan belum digenapi, kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, sudah memohon dengan sungguh-sungguh, mungkin sudah berdoa dan puasa, tapi belum juga dijawab, berarti jangan kita memaksakan kehendak kita. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Dan saya percaya Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita memandang bahwa Tuhan itu menguji kita supaya menjadi orang-orang yang tahan uji, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang hebat. Kalau saudara melihat cerita Ayub, itu dia orang hidup saleh, jujur, hidup benar di hadapan Allah. Tapi dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dikatakan dia adalah orang yang terkaya di tanah Uz, tapi saat itu mengalami masalah yang luar biasa. Datang bertubi-tubi, tapi Ayub tidak pernah berkata Tuhan itu tidak ada. Tapi dia menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Dia terima dengan penuh ucapan syukur. Dia terima dengan penuh sukacita. Walaupun secara jasmani, secara tubuh dia menderita luar biasa, tetapi secara roh dia orang yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dari Samgar ini dia bermodalkan tongkat, dia bisa mengalahkan ratusan orang-orang Filistin. Seperti Daud dikatakan adalah masih kemerah-merahan. Tapi di situ Daud pengalaman menggembalakan domba, tapi dia punya pengalaman yang luar biasa dengan apa yang dilakukan setiap hari. Bahkan kalau ada singa yang ingin mengganggu domba-dombanya itu, dia akan tangkap singa itu dan dirobek mulutnya. Itu luar biasa. Seorang Daud di mana ada Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Di mana ada Tuhan, saya percaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Di dalam kehidupan Daud orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Itu sebabnya Daud dikatakan bahwa Nabi Samuel dia datang untuk mengurapi anak Isai untuk menjadi raja. Kakak-kakaknya yang badannya pekar yang hebat lewat di depan Samuel, bukan itu Tuhan bilang. Kakaknya yang lain jalan ke depan Samuel, Tuhan katakan bukan itu. Dan semua sudah lewat dikatakan bukan itu. Hanya Isai, kamu masih punya anak lagi? Masih, tapi dia ada di padang lagi menggembalakan domba. Sudah panggil dia. Saudara, itu luar biasa. Jadi Tuhan memilih orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Dikatakan bahwa akhirnya Daud dipanggil dan dia akhirnya berjalan depan Samuel. Tuhan bilang, urapi dia. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan. Jadi kita tidak bisa mendekat Tuhan, tetapi kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita tidak mau protes. Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, Tuhan kok. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Di dalam doa pun kita kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Seharusnya kita harus periksa diri. Saudara, luar biasa. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, itu luar biasa. Ada satu kekuatan yang mengalir dalam hidup kita.
ya kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang kuat. Saudara kasih Tuhan, setiap hari ini saya praktekkan. Dulu saya pernah juga sambil bekerja, saya janji sama Tuhan saya mau doa 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum. Waktu itu saya karena masih sambil bekerja, saat itu malam yang kedua, saudara, malam itu badan saya panas, saya nggak bisa tidur. Akhirnya teman saya bilang kompres dan segala macam, udah buka aja, buka. Sakit terus kaki. Saat itu saya sampai pagi akhirnya saya udah kuat lagi, udah akhirnya saya gagal. Terus yang kedua, saya waktu itu ada di pastori. Kalau pastori saya nggak banyak kerjaan, jadi tiap hari itu memuji Tuhan, membaca firman dan segala macam. Itu saya berdoa puasa 3 hari 3 malam dengan 3 teman saya dari NTT, ada 2 orang. Dan saat itu saya puasa di pastori itu, di gereja itu. Dan saat itu udah sampai gembala sidang saya lihat saya udah sob, dia bilang gembala sidang, dia bilang udah sob, buka aja, kamu sudah dia cekung, udah kurus, udah buka aja. Saudara, apa yang terjadi di pastori itu? Ya saya masak paling kangkung. Tapi pada saat saya puasa 3 hari 3 malam, ada masak ayam, masak yang enak-enak, saudara. Itu kan menjadi pergumulan dalam hidup saya, teman-teman, masak enaknya. Tapi kita jangan batal karena makanan itu. Jangan kayak esok menjual tak kesulungannya karena kacang merah. Saudara, di pagi hari ini biar kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan sampai saat ini di rumah saya juga ada misbah doa setiap pagi. Sampai keluarga saya di sebelah kiri itu orang saudara kita Ismail, dia juga pagi-pagi juga sembahyang jam 5, dia sembahyang sholat subuh. Saya di jam 4 berdoa, nyanyi dengan keluarga, memuji Tuhan. Itu tetangga pada dengar saya. Itu sudah berdoa. Dia udah tahu. Itu udah setiap hari saya lakukan setiap pagi. Dan itu saya nggak pernah pakai alarm segala macam. Tuhan pagi-pagi sudah bangunkan. Itu luar biasa. Dimanapun dulu di tempat kerjaan, di pastori, itu pagi-pagi sudah bangun, udah satu kebiasaan gitu. Jadi nggak bisa bangun siang. Walaupun saya dulu di Jakarta pernah hidup sendiri, bekerja, itu kontrak sendiri, dan saat itu bisa bangun pagi-pagi. Nggak ada yang bangunin, nggak pakai alarm dan segala macam. Kalau orang sekarang pakai alarmnya bunyi udah keras lah, tapi tetap aja tambah pancal selimut. Sulit banget, saudara. Ini puji Tuhan, luar biasa. Kita mau belajar bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa memberkati siapa saja. Kalau kita berserah penuh kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia membuat miskin, dia membuat kaya, dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Oh haleluya, saya percaya Tuhan ada di sini dan saat ini dia akan berkarya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau Tuhan itu unik, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita tidak boleh sempat menyerah. Dengan keadaan kita, dengan segala pergumulan kita hadapi, kita tidak boleh sempat menyerah. Udah Tuhan, saya pasrah, saya udah gak kuat Tuhan, saya udah gak mampu lagi.
itu adalah kata-kata yang membuat kita menjadi lemah. Firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang tawar hati, itu kekuatannya akan menjadi hilang. Itu sebabnya kita tidak boleh cepat menyerah dengan keadaan kita alami, tetapi segala tantangan dan masalah itu kita hadapi sampai kita mendapatkan kemenangan. Haleluya. Kita sampai mendapatkan kemenangan. Janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita dan Dia akan berperang ganti kita. Itu sebabnya kita tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun, tapi hadapi ya masalah itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Tahun depan mungkin tidak lebih baik, mungkin lebih sulit, mungkin banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, tetapi perlu saudara ketahui, untuk melangkah ke tahun yang tahun depan kita perlu libatkan Tuhan dalam segala hal. Kita mau libatkan Tuhan dalam segala hal. Supaya apa? Supaya perjalanan hidup kita step by step kita melihat hal-hal yang luar biasa dinyatakan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jadi kita tidak boleh cepat menyerah dengan keberadaan kita. Kita tidak boleh menyerah dengan apa yang kita alami. Udahlah Tuhan, saya udah gak kuat, saya tidak mampu. Saudara kasih Tuhan, jadi kita tidak boleh cepat menyerah dengan apapun kita alami. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan yang kita hadapi. Kita memandang Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita memandang Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Kita memandang Tuhan lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Kita memandang Tuhan. Kita mau lihat Tuhan. Tuhan pasti akan bela kita. Tuhan pasti akan berperang ganti kita. Saudara kasih Tuhan, jadi Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menguatkan, memampukan kita sehingga kita tidak gampang menyerah dengan keadaan kita alami. Yang ketiga, kalau Tuhan itu unik, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, kita harus belajar untuk berserah dan mengerti kehendak Tuhan. Berserah dan mengerti kehendak Tuhan. Berserah penuh dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, Yakobus katakan bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu mengalami berbagai-bagai cobaan. Anggap satu kebahagiaan. Orang lagi dicobai, orang lagi menghadapi masalah lagi datang bertubi-tubi, suruh menganggap satu kebahagiaan. Itu sulit sekali. Tapi orang bersama dengan Tuhan, dia akan bisa berkata, dengan Tuhan aku akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya! Dengan Tuhan kita akan mampu menghadapi setiap tantangan kita hadapi. Kita tidak akan menyerah, tetapi kita akan berserah dan mau mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, berarti kita akan tetap gigih menghadapi kehidupan ini. Kita tidak cepat pesimis, tapi kita akan optimis untuk menghadapi kehidupan ini. Saya pasti menang. Saya pasti menang. Kita punya mental seorang prajurit. Mental seorang prajurit. Seorang prajurit itu dia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh komandannya. Ya, dia tidak akan melawan komandannya, tapi dia akan ikuti apa yang menjadi perintah komandan.
itu prajurit. Kalau seandainya dia suruh baris, suruh maju, jalan, ya, jalan saudara. Walaupun depannya jurang, kalau nggak suruh berhenti, dia akan tetap jalan terus. Itu seorang prajurit. Dia akan mendengar apa kata-kata komandan. Tuhan Yesus adalah komandan kita. Dia yang memimpin kita. Dia mengatur hidup kita. Kita harus taat kepada Dia. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada pada aturan dunia ini. Dan saya percaya kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan berbuat hal-hal yang luar biasa. Kita harus belajar untuk berserah dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita belajar mengerti untuk kehendak Tuhan, dan kita taat dan mengerti kehendak Tuhan, kita jangan cepat memiliki asumsi yang tidak benar. Pada saat kita mengalami hal-hal yang kok gak enak ya, kok begini ya. Kemarin mau Natal saudara, itu hari Jumat kita ada doa puasa. Pak Heri mau doanya tapi nggak mau puasanya. Kita doa puasa. Hari Minggu apa yang terjadi? Walaupun gerimis tapi nggak terjadi hujan. Itu cerah sepanjang malam itu sampai pagi itu luar biasa. Itu Tuhan tidak. Saat Natal tanggal 11 kemarin itu saya lihat itu luar biasa. Banyak jiwa-jiwa baru itu datang. Jadi temannya Rikel, temannya Vena juga ada yang datang 2 orang. Juga banyak saya lihat jiwa-jiwa baru. Itu luar biasa. Sudah dikasih Tuhan. Dan saya percaya doa itu membawa dampak yang luar biasa. Maka saya tidak pernah libur berdoa. Jadi setiap hari itu ada doanya dengan doa di rumah. Itu luar biasa. Dan itu kalau kita benar-benar menyalipkan keinginan daging kita tidak akan mampu. Lagi anak-anak tidur, bangunin anak-anak. Itu anak-anak kalau suruh berdoa pagi-pagi, saudara, itu ada yang nyender, udah disuruh tidur. Saya untuk di asrama dulu, untuk sekolah di asrama, itu setiap jam 5 pagi semua siswa harus masuk di aula berdoa, cuci muka. Saudara, pada saat nyanyi-nyanyi karena bangunnya dipaksa, jadi di atas itu pakai bangku dan kepalanya taruh bangku, udah tidur sampai amin. Amin, dia masih tidur. Saudara kasih Tuhan, itu orang-orang seperti itu calon-calon hamba Tuhan, calon hamba Tuhan. Saya berdoa aja sulit, ya. Seperti Petrus dan Yohanes dikatakan, dia sanggup bertahan 1 jam saja untuk berdoa. Saudara, memang kedagingan itu daging dikatakan bahwa lemah. Roh itu penurut tapi daging lemah. Kita jangan ikuti daging, kita harus ikuti roh untuk melawan keinginan daging, untuk melawan keinginan daging yang menyebabkan kita jauh dari Tuhan itu kedagingan kita ini, yang membuat kita jauh dari Tuhan itu karena kedagingan kita, hawa nafsu kita dan segala macam. Itu sebabnya kita mau berserah kepada Tuhan dan kita mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita, rancangannya adalah rancangan yang luar biasa. Ya, jadi yang keempat, kebenaran yang keempat,
kita temukan, yaitu kalau jalan Tuhan itu unik, apa yang kita lakukan? Yang keempat, kita harus selalu memiliki pikiran yang positif. Jangan kita memiliki asumsi-asumsi Tuhan itu gak mau dengar doa saya, Tuhan itu sudah gak peduli sama saya. Itu pikiran-pikiran negatif itu jauhkan dari kehidupan kita, dan kita mau berpikir hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau di Filipi dikatakan, pikirkanlah yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan dan segala macam itu pikirkan. Pikirkan hal-hal yang manis, yang sedap didengar. Saudara, berpikir yang positif itu luar biasa. Pada saat kita mengalami kesulitan, kita bisa berpikir yang positif, itu luar biasa. Pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak, kita tetap bisa berpikir yang positif, itu luar biasa. Itu sebabnya kita mau latih pikiran kita supaya kita senantiasa melihat yang baik dalam kehidupan kita. Kita melihat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berpikir yang positif, yang negatif itu akan jauh dari kita. Itu sebabnya kita minta setiap hari, Tuhan penuhiku dengan Roh-Mu. Roh Kudus dia akan membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita selalu berpikir yang positif. Sebenarnya berpikir positif itu banyak dampaknya dalam kehidupan kita, ya, dalam jasmani kita, dalam kesehatan kita. Itu dampaknya luar biasa kalau kita berpikir yang positif. Kalau orang mungkin kayak mungkin mencueki saudara dan segala macam, saudara nggak usah masukin hati. Mungkin ada orang kita sudah baik-baik, dia tambah nggak baik sama kita, nggak apa-apa. Saudara, saya patut salut istri saya, itu luar biasa. Itu contoh setiap kehidupan. Itu luar biasa. Dia sudah menolong orang, tapi orang itu yang tak tahu diri, tak apa-apa. Saya tidak terima aja. Saudara, ada tetangga yang kadang-kadang nggak makan, yang terberas. Kemarin dapat apa? Yang lalu dapat berkat beras 1 kali. Itu setiap hari tetangga itu dibagi satu muk, satu tempat itu. Istri saya kasih beras dan nanti lauknya sekarang nyusul gitu. Itu luar biasa. Ya, luar biasa saudara. Nah, kita di rumah anak-anak belum makan, apa-apa nanti itu aduh, hati yang luar biasa. Kalau dunia ini isinya kayak istri saya, mungkin dunia ini dalam keadaan damai dan sejahtera yang luar biasa. Oh, haleluya. Makanya sekarang kalau matahari sebagai matahari itu panas, sekarang sebagai bulan. Bulan itu menerangi malam hari. Kalau matahari dia berkorban untuk siapapun,
orang yang berdosa, orang yang tidak berdosa, semua mendapatkan itu berkat umum matahari. Saudara dikasih Tuhan, jadi kita harus berpikir yang positif. Positif itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat, menjadi kita jauh dari segala penyakit. Keuntungan yang kita berpikir yang positif itu akan membuat kita, pikiran kita lebih jernih pada Tuhan, sehingga kita tidak akan berpikir yang negatif tentang Tuhan, tapi kita akan berpikir positif. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib. Pada saat saya nggak kuat, Tuhan kuatkan. Saat kita lemah, Tuhan datang dan menolong. Pada saat kita dalam keadaan yang sulit, Tuhan di situ hadir dan Dia campur tangan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini biar kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai tongkat yang tidak ada artinya, itu bisa dipakai Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai kita semua, orang-orang yang mungkin kita banyak dosa, banyak hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, tapi Tuhan, kalau kita mau, pasti Tuhan pakai kita. Dan kita akan dilengkapi oleh Tuhan, kita akan dilengkapi oleh Tuhan, dan kita akan dilengkapi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kebenaran firman Tuhan isikan sederhana yang penuh berkat kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Oh haleluya, haleluya. Kita mau berserah penuh pada Tuhan. Oh haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Oh haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku lihatkan bagi
Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saya tidak mau menyerah dengan keadaan, tapi aku akan hadapi bersama dengan Tuhan. Aku akan mampu, aku akan kuat, aku akan melihat hal yang dahsyat itu akan campur tangan dalam hidupku. Aku akan melihat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa Tuhan akan nyatakan dalam hidupku. Oh haleluya. Pagi hari ini mungkin kau mengalami masalah-masalah yang sulit, masalah yang sukar, mungkin sakit penyakit, mungkin tidak kunjung sembuh, mungkin sudah berbagai-bagai dokter, tapi penyakit itu tidak sembuh-sembuh juga. Ketahui bahwa saat ini saatnya engkau berserah penuh kepada Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Oh haleluya. Saat ini engkau berserah kepada Tuhan dan Tuhan akan turun tangan dan Dia akan melakukan hal-hal yang sukar itu, hal-hal yang sulit itu akan Tuhan yang akan dalam hidupmu. Oh haleluya, haleluya. Kalau saat ini kau menghadapi masalah yang berat, sakit penyakit mungkin, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh haleluya. Kita akan berdoa di tempat ini. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu saat ini Tuhan. Oh tanda mereka berserah kepadamu dengan penuh, dan mereka menyerah. Mereka tidak mampu, mereka tidak kuat. Yang mampu Engkau Tuhan, yang mampu Engkau Tuhan. Engkau saat ini akan menurunkan tangan, dan Tuhan jamah, Tuhan lawan apapun mereka alami saat ini. Sakit penyakit, masalah yang mereka hadapi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang akan kuasa Bapa. Di dalam nama Tuhan, lawan umatmu, kami ini dalam nama Yesus. Kami percaya, oh haleluya, jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan saat ini terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Abang berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan tetap berkata-kata terus, lebih luas, lebih dalam, lebih Tuhan mendetil lagi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur pagi hari ini. Yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini ya Pak. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, dan percaya kita siap jadi berkat buat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih hambanya Pastor Yusuf Sukiman boleh menaburkan kebenaran firman Tuhan, dan kita semua boleh diberkati Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita ada di minggu-minggu terakhir di bulan Desember ini, di tahun yang akan kita lewati. Tanpa terasa
tinggal minggu depan, minggu terakhir kita beribadah. Dan itu juga menjadi hari yang luar biasa. Kita akan merayakan Natal, Christmas Day di hari Minggu, tepatnya tanggal 25 Desember. Karena itu saudara jangan pikir udah selesai Natalan kita, gereja libur. Jangan saudara, ya kan? Tetapi gereja tetap ada. 25 Desember kita beribadah Natal di tempat ini pukul 9 pagi. Tanggal 24 kita tidak ada ibadah malam Natal. Ibadah malam Natal di rumah masing-masing. Saudara mungkin ada ibadah bersama dengan keluarga, doa bersama dengan keluarga. Saudara bisa lakukan di rumah, dan kita bertemu di ibadah raya Minggu sekaligus ibadah Natal kita 25 Desember 2022. Dan kegiatan tengah minggu kita dalam libur Natal ini kita liburkan, baik itu mesbah doa, ibadah kaum pria, kaum wanita, ibadah teens, dan juga ibadah home. Khusus untuk Praise and Worship Night kita ada spesial Natal kita di hari Kamis besok. Saudara boleh join di Facebook supaya kita sama-sama memuji Tuhan, dan puji-pujian Natal akan hadir di rumah masing-masing. Saudaraku, kita juga beberapa dari jemaat izin karena beberapa dari mereka itu keluar kota, saudara. Keluarga Bapak Desman, keluarga Bapak Ruben Siopi, keluarga Bapak Fernando Barus. Karena juga kita sudah terima dengar kabar tadi malam di grup keluarga kita, gereja kita, bahwa mama terkasih dari Bapak Fernando, yaitu Ibu Siti Nuraini, Tuhan panggil pulang ke rumah Bapak di surga hari Jumat. Dan hari Sabtu mereka kemarin satu keluarga bersama dengan pria keponakannya bertolak ke Medan, ke Deli Serdang untuk menghadiri acara prosesi sampai pemakaman. Kita doakan semua boleh berjalan baik, dan puji Tuhan semua acara Natal sudah selesai, baru mereka bisa sekaligus pulang keluar kota. Tuhan sudah atur segala sesuatunya, semuanya baik adanya. Amin, saudaraku. Dan kita pun dalam doa keluarga Bapak Fernando, Ibu Anika, dan anak-anak boleh kembali nanti tiba di Jakarta tidak kekurangan satu apapun. Dan beberapa dari jemaat kita juga minggu-minggu ini dan minggu depan akan juga keluar kota. Keluarga Pastor Rudi Wijaya, juga keluarga Bapak David Pangaribuan juga akan keluar kota. Saya sebutin yang keluar kota ya sekarang supaya nanti tahun baru kita dapat oleh-oleh banyak, saudara, ya kan? Itu saya sampaikan. Nah, mungkin ada Bapak Ruben Sioping dan Bapak Desman Manurok, ini kode buat mereka supaya pulang bawa oleh-oleh buat kita yang ada di Jakarta. Gak ada yang amin ini, yang dapat oleh-oleh saya aja. Iya. Terus yang keluar kota yang hadir sekarang diam-diam gak mau kasih tahu lagi ya, supaya nggak dibilang keluar kota. Nah, ada juga yang mau ke Bali. Nah, ini yang Bali juga jangan lupa oleh-olehnya, saudara, ya kan? Tapi gak apa-apa. Yang penting nanti tahun baru kita sama-sama ketemu, kita sama-sama kumpul kembali, beribadah, bersukacita. Karena tahun depan menjadi tahun juga yang spesial, tahun luar biasa buat gereja kita GBI Pulau Gebang. Yang percaya katakan amin. Kalau tahun depan kita imani akan ada hal-hal yang besar. Kita akan membangun beberapa, akan renovasi, tim pembangunan sudah juga siap bekerja untuk Tuhan, bukan bekerja untuk gembala dan tim pengembalaan, bekerja untuk Tuhan. Yang mau bekerja katakan yes. Kita berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Dan tahun depan menjadi tahun terobosan, tahun menembus kemustahilan. Amin, Pastor Rudi ya. Kita sudah sama-sama saling membagi visi. Pastor Rudi, Pastor Yusuf, dan kami tim pengembalaan, kita semua berdoa bahwa tahun depan menjadi tahun kita akan menembus kemustahilan. Apa yang mustahil bagi manusia, apa yang mustahil bagi dokter, apa yang mustahil bagi saudara, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan haleluya, haleluya. Karena Tuhan kita ahlinya lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Saudara, mungkin kata dokter mustahil buat sembuh, kata orang mustahil buat bangkit, kata bos saudara mustahil buat maju, atau kata siapapun mustahil saudara bisa sukses. Tapi bagi Tuhan, selama kita percaya iman janji Tuhan, bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, karena itu 25 kita ibadah bersama-sama. Nanti tanggal 31 malam minggu kita ada ibadah tutup tahun di gereja. Jadi 24 malam Natal tidak ada ibadah, yang ada ibadah di hari Natal tanggal 25. Tapi tanggal 31 kita ada ibadah tutup tahun, karena memang ini adalah setiap tahun gereja kita lakukan. Tapi itu malam
berdosa saudara. Karena tanggal 1 Januari kita ada ibadah buka tahun, awal tahun, sekaligus kita akan perjamuan suci. Jangan saudara bilang, wah kita mau begadang, nanti malam tahun baru tanggal 31 kita ibadah begadang, nanti kesiangan. Saudara nanti malam begadang, ada yang nonton bola? Ada yang bela Argentina, ya kan? Gak apa-apa, nanti kita nonton sama-sama. Yang penting jangan ada yang ribut, ya kan? Di akhir dari nonton bola bersama-sama kita mau dengar Pak Panga, Pak Joko, Pak Chandra, dan Pak Bevan akan nyanyi sama-sama. Anak Medan katanya. Puji Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersuka cita hari ini hari yang Tuhan jadikan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam ibadah yang penuh dengan anugerah Tuhan. Kami diberkati lewat pujian, kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya Bapak, kami akan mengembalikan berkat Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami tidak sebanding dengan apa yang kami berikan hari ini. Begitu banyak berkat anugerah kebaikan Tuhan yang selalu ada melimpah dalam kehidupan kami. Hari itu Bapak, kami mau beri dengan sukacita, karena kami percaya orang yang memberi dengan sukacita akan diberkati dengan berkelimpahan. 30, 60, 100 kali lipat ganda akan terjadi dalam kehidupan kami. Diberkati pekerjaan kami, usaha kami, keluarga rumah tangga kami, bahkan anak-anak kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan senantiasa membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita tepuk tangan dulu buat ibu-ibu yang luar biasa hari ini. Haleluya. Ini dia kaum wanita kita boleh melayani Tuhan. Dan tahun depan saya pastikan kaum pria juga akan melayani Tuhan, ya kan? Anak-anak Medan akan berdiri di depan, mereka akan memuji Tuhan. Haleluya. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Bersama dengan saya di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, sudah terbuka kuasa Tuhan bekerja. Bapak Sigit. Sigit. Oh, shalom Bapak Sigit. Puji Tuhan. Dengan Ibu Ibu Alexandra. Puji Tuhan. Ibu Alexandra dan Bapak Sigit dengan putrinya dengan Natali. Boleh tahu tinggal di mana Ibu? Ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Sebelumnya kami dari Kota Salatiga dan sebelumnya kami jemaat dari Petani Salatiga, dan saat ini kami tinggal di Pulau Gebang juga di Jalan Lapangan Tenis. Dan saat ini ya betul. Sebelumnya kami juga memang
tinggal di Jakarta juga karena tahun 2012 saya harus bekerja di Ungaran dan sekarang kembali lagi di sini. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Selamat datang keluarga Bapak Sigit, Ibu Alexandra dan juga Natalia. Natalia boleh bergabung bersama gereja kita, dan tentunya ini bukan pertama dan terakhir kali Bapak dan Ibu minggu-minggu ke depan bisa ikut beribadah bersama dengan kita. Kalau boleh saya tahu dari mana ada gereja GBI Pulau Gebang di tempat ini? Sebelumnya memang saya juga pelayanan di Betani dan minggu kemarin itu saya ikuti Harapan Indah dan tadi malam kita searching cari yang terdekat. Puji Tuhan. Terima kasih sama Mbak Bunda ya sekali lagi. Haleluya. Sekali lagi selamat datang, Shalom Bapak Sigit, Ibu Alexandra dan Natali. Selamat bergabung dengan gereja kita GBI Jemaat Pulau Gebang Masyarakat. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita bersukacita, yang bersukacita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita bangkitkan diri dalam hati kepada Dia. Ku terima berkat yang datang dari Bapa. GBI Pulau Gebang Masyarakat, kami dengan ucapan syukur berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sepanjang hari, terima kasih untuk sepanjang bulan, terima kasih untuk sepanjang tahun ini Bapak. Kami boleh lewati setiap musim dalam kehidupan kami. Ada kalanya musim penuh dengan air mata, ada kalanya musim itu penuh dengan tertawa, tetapi dengan iman percaya setiap musim itu ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Bapak, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kami boleh ada beribadah dalam rumah Tuhan, bertemu dengan keluarga kami di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi sukacita kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati setiap hamba-hamba yang sudah melayani Tuhan di praise and worship, para musik, pemusik, worship leader, singers, dan juga media Bapak, asyar, kolektan, guru-guru sekolah minggu, bahkan semua kami yang sudah terlibat dalam pelayanan kami sepanjang pagi hari ini. Kami percaya yang sudah kami lakukan boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap hamba-hamba yang ada Tuhan. Begitu juga dari pengembangan, kamu berkati Pastor Wijaya, Ibu Yogi, anak-anak cucu menantu diberkati Tuhan. Rencana keberangkatan mereka ke luar kota Bapak, Tuhan juga memberkati, menyertai bahkan Tuhan menuntun setiap langkah kehidupannya. Berkati Pastor Yusuf Sukima, berkati Ibu Yuni, berkati seluruh keluarga, anak-anak cucu menantu diberkati Tuhan. Engkau urapi semakin dahsyat pengurapan Allah turun, biar setiap apapun yang dilakukannya Tuhan senantiasa memberkati dan mengurapinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap jemaat Tuhan yang hari ini hadir
Timur di luar kota. Kami menyerahkan Tuhan keluarga Bapak Desmond Manulu, keluarga Bapak Ruben Sihobi, keluarga Bapak Fernando Barus Tuhan, yang walaupun dalam keadaan duka, kami berdoa Bapak diberkati keluarga hamba-Mu. Tuhan berikan kekuatan penghiburan bagi keluarga Bapak Fernando, Ibu Arika, bahkan ketiga anak-anak dan seluruh keluarga besar. Tuhan kami percaya penghiburan dari Tuhan datang menyertai keluarga besar hamba-Mu ini Bapak. Bahkan kami berdoa setiap prosesi yang akan mereka jalani sampai pada pemakaman Mama terkasih, Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi segala sesuatu yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh jemaat GBI Pulau Gebang masa-masa liburan, bahkan sampai akhir tahun nanti, sampai kami memasuki tahun yang baru. Kami percaya ada perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk seluruh panitia Natal yang sudah berjari lelah, yang sudah bekerja sama, bahkan sudah mewujudkan satu acara Natal yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Dan kami berdoa untuk panitia yang baru Bapak, panitia tim pembangunan yang akan bekerja juga, yang akan bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan satu hal yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga bangsa Indonesia kepada Tuhan, diberkati bangsa kami, dipulihkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, diberkati Tuhan. Berikan takut akan Tuhan bagi pemimpin kami, Bapak Presiden kami diurapi Tuhan, bahkan seluruh jajaran pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biar takut akan Tuhan ada sehingga mereka boleh memimpin dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dengan sukacita juga kami boleh bersyukur. Hari ini kami beribadah bersama-sama dengan hamba-Mu Bapak Sigit dan juga Ibu Alexandra bersama dengan putri mereka Natali. Bapak terima kasih Tuhan untuk kehadiran hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, anak-anak diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan minggu-minggu ke depan kembali kami boleh beribadah bersama-sama dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya Bapak, kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan setiap aktivitas kami, melanjutkan setiap kegiatan kami. Kami berdoa diberkati setiap keluarga, diberkati setiap rumah tangga, diberkati dalam semua hal, pekerjaan, usaha, bahkan apapun yang kami lakukan, pekerjaan pendidikan anak-anak kami, diberkati Tuhan dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Ingat janji firman Tuhan, kalau kau tidak miring ke kanan, miring ke kiri, hidupmu akan berhasil dan beruntung. Engkau akan naik tidak turun, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Suami-suami kasihlah istrimu, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Orang tua didiklah anak-anakmu di dalam Tuhan, dan anak-anak hormatilah kedua orang tuamu, maka berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pengurapan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat Allah